Pak Oto Hasibuan dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ya, diperkirakan sih menjadi wakil Menkumham ataupun wakil Menko Polhukam. Loh, gak bahaya tah? Yo bahaya toh. Gimana? Rudiana, Aris Papua, Gugun, masih aman jantungnya nih? Masih aman kan? Wah, sekarang nih, yang kalian hadapi nih, Rudiana CS, satu, Deddy Mulyadi, calon gubernur, kemungkinan besar menang. Kemudian Oto Hasibuan, calon wakil menteri hukum dan HAM ataupun Menko Polhukam, kemungkinan diterima. Amin, kemungkinan jadi nih. Jadi siap-siap. Siapa yang membackup? Presiden langsung Prabowo Subianto. Jadi bagaimana? Masih aman kan jantungnya nih? Rudiana, Aris, Gugun, sudah siap-siap kan kalian? Dia buktikan, jangan asal ngomong. Buktikan 31 jam. Yang nyiksa Polda Jabar atau Cirebon. Kalau Polda di Cirebon, semua 31 jam. Saya sudah jelaskan. Siapa yang nyiksa? Kan dengar omongan si Aldi doang, dia tidak bawa ke polisi, ke dokter. Bawa dong ke dokter. Di visum dong. Sekarang ini kan ada bekas-bekasnya. Jangan asal ngomong, gue bilang. Kita harus membuktikan kalau saya ngomong benar-benar ada bukti. Ada foto, ada video. Nah video pun itu pun mereka edit. Ya kan? Kenapa tidak berani bilang Polda? Memang nggak ada. Jadi yang di koyo-koyo ini, Cirebon Kota yang 31, dia harus buktikan dengan bukti yang otentik. Bawa dokter, periksa itu yang luka-luka, yang tangannya hancur diinjek kursi, kursinya didudukin, mana buktinya? Terus bawa dokter, periksa itu Sudirman, senapan angin siapa? Karena SOP, polisi tidak pernah punya senapan angin, yang ada senjata api. Tentang nama saya, Aris Papua, itu semua tidak benar, itu semua fitnah. Saya selama ini dinas di Polresta Cirebon yang berada di Sumber. Oleh berita tersebut yang ada di medsos, saya sangat dirugikan. Dirugikan semua. Karena apa? Karena menyebut semua nama keluarga-keluarga besar saya. Jadi mohon diklarifikasi tentang menyebutkan nama saya dan keluarga saya. Mungkin begitu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelasnya kita akan tunggu hasil dari sidang PK2 ya. Apakah pernyataan Sudirman itu benar atau tidak? Kita akan lihat aja hasilnya teman-teman. Dan sekarang ini tentunya Pak Oto Hasibuan sedang dipanggil Presiden terpilih untuk menjadi menterinya. Semoga aja terpilih. Semoga aja mempercepat kita untuk menyelesaikan masalah ya, tentunya ya di kasus Vina ini akan cepat selesai teman-teman. Kita akan lihat ya untuk video selanjutnya. Itu tidak benar ya, karena saya ketemu Dede pun sekali pada saat tanggal 31 dan saya dapat informasi kaitan ada perbuatan dari Dede juga. Itu silakan saja, namun apa yang dituduhkan itu tidak benar. Saya kenal sama si Akbar karena dia teman baik almarhum, malah sering main ke rumah pada saat almarhum masih hidup. Artinya tidak ada upaya? Tidak ada. Saya pure sebagai pelapor dan tidak upaya lain. Jadi pada waktu itu Liga Akbar menyampaikan bahwa Vina dan Eki dipukuli, dianiaya, dilempari batu, betul ya? Di kesaksian pengadilan waktu itu. Iya. Betul. Sebenarnya Liga tidak melihat itu. Tidak, Pak. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Tidak. Lalu kenapa? Mohon maaf didekatkan lagi. Lalu kenapa pada waktu kesaksian di pengadilan berbeda? Saya bingung waktu itu, Pak. Saya mau bilang sama siapa. Karena nggak ada yang percaya. Liga pada waktu itu diminta oleh siapa jadi saksi? Pak Rudiana, Pak. Pak Rudiana. Pada waktu kejadian, Liga ada di mana? Ada di warung SMA 4 saya, Pak. Dekat dengan kejadian TKP itu? Agak jauh. Agak jauh. Iya. Kenapa Pak Rudiana memilih Liga? Apa karena kenal atau karena apa waktu itu? Mungkin karena kedekatan saya sama almarhum Eki dulu. Oh, lalu kemudian apa yang disampaikan Pak Rudiana waktu itu yang seingat Liga? Ya. Hanya itu saja, Pak.
Diminta tolong. Minta tolong nggak, bahasanya seperti apa Pak Rudiana waktu itu? Minta tolong buat memperkuat bukti. Iya. Kan Saya- Liga bilang, saya nggak tahu Pak. Iya. Sempat bilang nggak gitu ke Pak Rudiana? Iya, sempat. Terus kenapa kemudian Liga dipaksa atau gimana? Tiba-tiba saya dijemput Pak di rumah. Nah, terus skenarionya siapa yang ngajarin? Skenario itu saya udah menolak berapa kali, dibantu sama pemeriksa. Oh, jadi pemeriksa yang ngasih. Bahwa ntar kamu ngaku kalau kamu ngelihat. Kamu melihat Vina dan Eki dipukulin, dilemparin batu, dan seterusnya, begitu? Diajarin data-data itu? Bukan diajarin, dirangkai Pak. Iya, maksudnya disampaikan. Disuplai, dipasok ke Liga. Dibantu. Dibantu. Kamu diminta oleh Aib jadi saksi. Iya. Udah nyampe di Polres, diminta jadi saksi. Diminta jadi saksi. Aib yang ngomong ke kamu. Ya Aep sama Pak Rudiana juga ngomong. Aib dan Pak Rudiana. Artinya bahwa ketika kamu ke situ, Aib dan Pak Rudiana sudah diskusi dong. Kemungkinan Pak. Oke. Ini Kamu sudah jelas diminta ya, jadi dua saksi, ya kan? saksi Diminta oleh menjadi 2016. saksi oleh Pak Rudiana dan Aib. Setelah itu kamu masuk ke ruangan. Masuk ke ruangan Pak. Setelah masuk ke ruangan, Di BAP Pak. Tapi kan sebelum masuk ke ruangan kan dibilang dulu Pak. Kamu bilang aja lagi nongkrong di warung. Ada orang nongkrong segerombolan anak-anak. Melempar batu, bawa bambu. Nah, terus sama pengajaran itu udah diomongin dari luar dulu Pak. siapa yang ngomongin itu? Ya yang ngomong itu kan pertama Aib ngasih tahu Pak. Oh, yang Aib- ngarahin bahwa kamu menyaksikan ada anak-anak melakukan pelemparan, kemudian pakai batu, bawa bambu. Nah, yang ngarahin pertama itu siapa? Aib sama Rudi. Buat Aep, Kavi, Aep. Pasren, gak usah jual mahal kalian itu. Kita itu udah gak butuh kalian. Kita scientific evidence aja sudah punya. Dan berkas sekarang sudah terlanjur masuk ke MA gitu loh. Namun yang perlu kalian bertiga ingat itu, sebelum putusan MA itu keluar, Prabowo itu sudah dilantik jadi presiden. Siapa Prabowo? Orang yang ada di balik Kang Deddy Mulyadi gitu loh. Nanti setelah tanggal 20 Oktober itu presidennya bukan Rudiana, bukan Elsa Sarip, apalagi Pitra Romodoni. Ketakutan dan gemeteran si Rudiana ditantang sama Hotman Paris. Aduh, Pak Hotman Paris. Mana berani itu si Rudiana. Jangankan suruh datang, live pun gak mau, dia gak bakal berani. Disuruhnya lawyernya, si Pitra tuh. Pernah didatengin juga, malah ngomong kayak gini. Nanti aja ya sama lawyer saya ya, sama si Pitra. Nah, gak bakal berani Pak Rudiana mah, gak bakal berani. Nah, apalagi pas Pak Hotman Paris ngomong gini, apakah benar pas tahun 2016 tersangka semuanya itu termasuk Eka ya, semuanya ya dipukulin atau ada kekerasan? Pas Rudiana jawab, enggak Pak, tidak ada sama sekali kekerasan. Pala lu peang, nggak ada kekerasan. Itu buktinya di foto-fotonya pada bonyok mukanya. Lebih paling parah tuh si siapa sih namanya, Ucil ya, sama si Sudirman. Kau itu udah tidak bisa berbohong lagi, Pak Rudiana. Aduh. Apa kau malu gara-gara almarhum Eki ini main obat-obatan, mabuk-mabokan, jadi seakan-akan Anda malu gitu ya? Karena kecelakaan tunggal disebutnya jadinya pembunuhan gitu. Takut kau? Hah? Ingat ya Pak Rudiana ya. Masyarakat pada membela PK7 terpidana ya. Anda bakalan gantian masuk. Gantiin mereka. Itu harus wajib dengan Aep, Pak Rudiana, Aris Papua, dan Pak Gugun ya. Harus itu wajib. Kalau perlu kasih nih air kencing, dikasih air kencing, injek sekalian biar lo orang tahu gimana rasanya dipukulin, disiksa ya. Paham Anda ya?
Saya ngomong begini karena apa? Saya masyarakat kecil, saya kasihan, gak tega saya ngelihatnya, saya sampai dipukulin begitu, disuruh minum air kencing. Kau ini lebih dari binatang loh. lebih dari binatang. Astagfirullahaladzim, sampai ditembak punggungnya si Sudirman. Ada juga yang palanya bocor, dipakai gembok. Ya Allah, ini namanya Kapolri gitu, hah? Polisi itu namanya. Masya Allah, sadis juga ya ternyata ya. Pantesan semua orang itu pada memilih TNI. TNI itu yang membela negara, membela keadilan, bukan seperti Anda. Ya, paham ya? Assalamualaikum. Ya, yang jelasnya kita akan menunggu hasil dari PK 6 pidana ya. Tentunya semoga aja kita doakan semoga cepat bebaskan, dan semoga aja ya selesai kasus ini teman-teman ya, karena udah lama banget, blunder banget ya, nggak selesai-selesai. Mungkin ada sesuatu di balik kasus ini ya. Jadi mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.